Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami Maria Magdalena sebagai contoh teladan bagaimana memiliki suatu relasi yang sangat dalam, relasi personal dengan Yesus. Mereka saling memahami dan mengerti satu sama lain karena kerinduan Maria Magdalena untuk berjumpa dengan Yesus yang mulia yang bangkit. Karena Yesus telah membebaskan wanita ini dari begitu banyak kesulitan dan berat, 7 iblis di dalam dirinya. Berkat-Mu ya Bapa, supaya kami dengan Paskah ini semakin dekat, semakin akrab dengan Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Maria Magdalena yang menjadi bacaan kita hari ini merupakan suatu contoh, suatu teladan bagaimana kita harus memiliki suatu pengalaman personal dengan Tuhan. Sehingga kita mampu dan dimampukan untuk mencari dan menemukan Dia. Pertama kita lihat bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang tokoh yang dalam tanda petik cukup misterius karena tampil di saat-saat Yesus mengalami penderitaan. Ya, dia tampil di sana ya, menjelang penderitaan. Lalu setelah kebangkitan namanya juga tidak tercantum atau terdapat dalam kitab suci. Seperti hilang begitu saja. Datang cepat, pergi cepat. Tapi meski demikian kita tahu bahwa orang ini sungguh orang yang mencari Tuhan, ya, merindukan Tuhan. Dan itu dialami ketika dia mengalami suatu pengalaman yang boleh dikatakan sangat sulit. Ada 7 setan dalam dirinya yang dibebaskan oleh Yesus. Ya. Anda bisa bayangkan satu saja seperti apa. Ada 7 bahkan. Ada yang menafsirkan ke-7 setan ini bisa aja menjadi 7 dosa manusia, ya, yang berbahaya, yang mematikan, 7 deadly sin. Ya, seperti yang selalu saya katakan, misalnya dikatakan marah, kikir, ya, sombong, kemudian rakus, ya, iri, malas, dan cabul. Jadi ke-7 dosa itu ya bisa dibayangkan kalau seandainya ke-7 karakter sifat itu ada dalam dirinya. Entah dia kesombong, entah dia cabul, entah dia marah, atau dia. Jadi memiliki manifestasi-manifestasi yang terungkap dalam bentuk keberdosaan itu. Ya, jadi kita harus lihat bahwa dalam hal ini kita harus perhatikan bahwa iblis tidak hanya menguasai seseorang tapi mempengaruhi. Ya, jadi kita harus lihat ketika seseorang terikat, terpikat, terlekat dengan salah satu dari ke-7 dosa itu, boleh dibilang bahwa orang tersebut sudah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Ya, jadi tidak ketika dikuasai itu seperti orang yang demonik, yang yang meronta-ronta, dan seperti orang yang diikat pun besi dilepaskan, itu yang dikuasai, tapi dipengaruhi ya dengan perbuatan-perbuatan ke-7 dosa itu dengan salah satunya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita melihat apa yang terjadi jadi di tengah segala keberdosaan 7 dosa itu, 7 iblis itu, 7 setan itu, tetap ada suatu kerinduan dalam hatinya untuk dibebaskan. Maka dia datang kepada Yesus. Bisa aja dia datang kepada Yesus, lalu Yesus sungguh-sungguh menghancurkan, melepaskan, membebaskan wanita itu. Jadi ini pun kita menjadi suatu dorongan bagi kita ketika kita melihat berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap tidak mampu lagi, tidak bisa lagi dibebaskan. Kita harus penuh harapan bahwa kuasa Yesus itu mengatasi segala sesuatu. Ini harus kita pegang, ya. Jadi segala kuasa manapun di surga, di bumi, di bawah laut, di kuasa manapun bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan itulah yang kita sebut dengan Paskah, kemenangan Yesus atas segala sesuatu.
Dan itu harus kita pegang sungguh-sungguh. Jadi kita tidak boleh pernah putus asa berhadapan dengan orang-orang, dengan situasi, bahkan diri kita sendiri yang seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk dibebaskan. Ya, sebesar apapun, seberat apapun. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ini harus kita pegang erat-erat ketika kita berhadapan dengan diri sendiri atau orang lain yang kita doakan yang seolah-olah tidak bisa dan tidak mampu dilepaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Itu yang pertama. Nah, lalu apa yang terjadi ketika pengalaman dibebaskan oleh Yesus inilah, ketika kuasa iblis itu dibebaskan, maka betapa gembiranya ketika dilepaskan. Orang tidak nyaman lagi, orang tidak suka lagi, orang tidak gembira lagi dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu. Maka dia terbebaskan, ya, merdeka terhadap segala pengaruh-pengaruh jahat. Nah, itulah maka dia termasuk salah seorang yang karena begitu dibebaskan jadi begitu gembira, begitu sukacita, begitu luar biasa rasa terima kasihnya kepada Yesus. Ya, maka dia termasuk wanita yang mengikuti penderitaan Yesus mulai dari awal bersama Bunda Maria sampai akhir. Jadi pembebasan dikuasai oleh Yesus, pengalaman dibebaskan itulah membuat orang semakin mencintai Yesus. Ya, maka kemudian apa yang terjadi dengan pembebasan itu ada kerinduan, ya, kerinduan kehilangan karena kehilangan Yesus yang telah menderita, ya, telah disalibkan dan mati lalu dimakamkan. Ya, ada kerinduan untuk berbuat sesuatu yang baik, kemudian membalas apa yang baik itu. Dan ternyata kemudian apa yang dilihat? Ketika kerinduan hatinya, kemurnian hatinya mencari Yesus dan pagi-pagi buta dia nekat. Jadi itu juga suatu bentuk kenekatan karena wanita pagi hari pergi ke kubur sendirian. Ya, dan itu merupakan sesuatu bentuk ungkapan korban yang dia mau buat, ya. Jadi ketika orang mengalami sesuatu dia mau berkorban waktu, tenaga, kesempatan apapun juga untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, pengalaman Paskah itu bukan hanya sekedar pengalaman ada kerinduan, ada pengorbanan, tetapi ternyata ada sesuatu yang juga seringkali tak mampu kita jelaskan. Ada kekosongan, ada ketidakberdayaan, ada ketidakmampuan. Ketika berusaha mati-matian ternyata Yesus tidak ada di makam. Nah, ini tidak berarti bahwa Yesus tidak mengabulkan, tetapi kita lihat bahwa Yesus mau mengajak kita untuk tidak mencari kepada hal-hal yang material, ya, hal-hal emosional, hal-hal afeksi, ya. Ya, ketika orang mencari Yesus ingin mengalami pengalaman-pengalaman emosional gitu kan. Dan itu Yesus mengatakan untuk tidak terbatas kepada itu. Ya, ketika mereka melihat, ketika Maria Magdalena melihat kuburan kosong, ya, lalu dia kecewa, dia menangis. Ya. Nah, disitulah kita lihat dalam pengalaman perjumpaan dengan Allah, kita tidak boleh terpaku kepada segala macam pengalaman-pengalaman yang bahkan indah, yang menarik sekalipun, ya, yang esoteris katakanlah pengalaman begitu dekat dengan Tuhan, tidak boleh. Kita harus masuk ke dalam di mana kemudian terus berusaha, dan itu proses Maria Magdalena yang kecewa dan marah dan menangis itu bukan hanya sekedar proses beberapa jam, tapi itu merupakan suatu pengalaman yang lama sampai kemudian Paskah itu menjadi anugerah ketika Yesus sendiri yang memanggil nama Maria. Ya. Pengalaman Paskah adalah pengalaman anugerah Tuhan. Ya, ketika dia bertemu dengan lelaki itu pun, ya, dengan lelaki yang dianggap sebagai tukang kebun, yang dianggap telah mengambil jenazah Yesus, ya, itu juga kita lihat dia bertemu dengan sesuatu yang sepertinya tidak juga kita tidak boleh berpegang kepada itu juga, kepada orang-orang yang mungkin bisa menolong kita, ya, yang kita anggap sebagai orang yang bisa menolong kita, tapi adalah anugerah ketika Tuhan mengatakan memanggil namaku Maria. Lalu ini menjadi, dan Maria menyebut nama Yesus Rabuni. Jadi kita lihat di sini ada suatu relasi personal, panggilan personal antara Maria yang dipanggil oleh Yesus menyebut namanya.
Itu suatu anugerah yang besar, menyebut namaku Julius atau Irene atau Sisil. Ya, dan itulah ketika kita mengalami perjumpaan, kita disebut nama oleh Yesus dan kita memanggil Yesus dengan sebutan yang akrab, yang mesra, Rabuni, guru. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka kalau kita lihat, perhatikan bahwa perjumpaan kita dengan Yesus haruslah perjumpaan yang personal, di mana Tuhan memanggil namaku secara pribadi dan aku memanggil nama Yesus secara pribadi. Ya. Jadi inilah suatu contoh sekali lagi, dan ini sekali lagi bukanlah sesuatu pengalaman yang sejam, 2 jam, 3 jam, meskipun dalam kitab suci terjadi demikian, tetapi sebetulnya suatu proses yang panjang, yang lama. Ya, ketika Tuhan kita mengalami kekeringan, kebosanan, kejenuhan, mengalami kesalahan, salah juga, ya. Kemudian bertanya kepada orang-orang tertentu yang dianggapnya mampu menjelaskan semua, tetapi ternyata tidak. Dan inilah suatu proses yang panjang sampai Tuhan sendiri yang menegur, menyapa, ya, memanggil. Maka saudaraku terkasih, mari semoga kita mohon rahmat supaya kita juga mengalami seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Apapun juga ada satu hal yang starting point yang penting di situ adalah kerinduan. Apakah Anda rindu mencari Yesus? Itu pertanyaan dulu. Terus rindu, ya, rindu untuk mencari Yesus. Nah, kedua, ada 2 hal penting yang menurut Santa Teresa harus kita pegang, yaitu self determination and extra patient and gentle. Jadi dalam mencari bertemu dengan Yesus, pengalaman akan Yesus, berjumpa dengan Yesus, tadi kita ada kerinduan, lalu self determination. Self determination itu ada keteguhan hati, keteguhan, teguh terus sampai sungguh-sungguh mengalami berjumpa. Jadi harus ada kekuatan di self determination. Jadi yang ketiga adalah sabar, extra patient, gentle. Ya, jadi harus sabar, ya, harus tekun, ya, di dalam mencari Yesus. Saudaraku terkasih, semoga kita semua di waktu-waktu yang akan datang ini terus mencari Yesus dengan tekun dan dengan sabar. Ya, seandainya gagal, terus jalan lagi, extra patient and gentle. Dia menjadi lembut dengan diri sendiri, ya. Tidak menuntut, marah kepada diri sendiri kalau gagal, tapi terus berlanjut terus sampai kapan. Waktu kita bukan waktu Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Semoga Anda dan kita semua di saat-saat yang akan datang berjuang dengan sendirinya, tetapi juga ada rahmat. Dan satu hal lagi yang perlu saya katakan, yaitu pentingnya Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa karena Roh Kudus itulah membuat kita berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi, kerinduan hati yang mendalam, determinasi yang mendalam, kemudian extra patient and gentle dengan sabar dan lembut, kemudian Roh Kudus. Seandainya keempat ini Anda pakai dalam kehidupan Anda, saya yakin pada waktunya Tuhan juga akan berbelas kasih kepada kita. Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk semakin rindu berjumpa dengannya. Berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.